Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan video tutorial kita. Pada tutorial ini, Bapak akan tunjukkan bagaimana langkah-langkah bergabung dengan Google Classroom. Baik, langsung saja. Di sini akan Bapak tunjukkan bagaimana panduan pembelajaran kita. Yang pertama, kita pastikan terlebih dahulu Gmail sudah aktif. Jika ternyata Anda belum memiliki Gmail ini atau Google Mail, silakan dilihat tutorialnya pada link di bawah ini. Contohnya ini bisa kita kopikan ke browser Google Chrome. Kita pastekan aja di sini. Tempel, kemudian enter, maka akan muncul panduan untuk membuat email baru. Nah, selanjutnya contoh email di sini Bapak buatkan dengan nama atika.palas123@gmail.com. Kemudian untuk passwordnya sengaja Bapak sembunyikan. Kemudian setelah email kita sudah aktif, kita lanjutkan untuk registrasi akun melalui Gmail. Langkah pertama, kita aktifkan browser Google Chrome. Ini dia Google Chrome-nya. Kemudian kita buat menjadi 2 supaya lebih gampang. Nah, selanjutnya kita ketik alamat https://www.google.com. Dalam hal ini Bapak copy saja ke situsnya, kemudian tekan enter. Ini untuk Google Chrome. Untuk masuk ke email kita klik tombol login, kemudian kita masukkan email. Dalam hal ini atika.palas@gmail.com, atika.palas123@gmail.com, kemudian berikutnya password, kemudian klik berikutnya. Nah, setelah kita masuk ke Google kita atau ke email kita, pastikan terlebih dahulu foto profil sudah aktif, karena ini nanti akan terkirim ke kelas pembelajaran kita. Selanjutnya, pada bagian address barnya kita ketikkan https classroom. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Atau bisa juga kita ketikkan di jendela browsernya Google Classroom. Baru kita klik Classroom. Jadi sama saja. Selanjutnya kita klik tanda plus atau gabung ke kelas. Tanda plus yang ini kita klik, kemudian kita klik gabung ke kelas, maka akan muncul email kita dan kode kelas yang akan kita gabungkan atau kita joinkan. Di sini sudah ada kode kelas kita masing-masing. Sebagai contoh, di sini akan Bapak gabungkan ke 11 MIA 1. Saya kopikan kode akses MIA 1 IRF-K7MS, kemudian diketik IRF-K7MS, atau kita pastekan saja ya, IRF-K7MS, kemudian gabung.
Maka sekarang email kita sudah bergabung dengan Google Classroom, yaitu TIK kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 1 Barumun. A, hanya ini maksudnya semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Di sini bisa kita lihat ada forum, ada tugas kelas, dan ada anggota ataupun teman-teman sekelas kita. Nah, baik, kita cek forum terlebih dahulu. Forumnya di sini bisa kita lihat semua yang diposting oleh Bapak sudah kelihatan di sini semua. Tinggal kita pilih saja yang mana yang akan kita kerjakan sesuai dengan tanggal-tanggalnya masing-masing. Kemudian kita lihat tugas kelas sesuai KB-nya, mulai dari KB1, KB2, KB3, dan seterusnya. Jadi sebagai contoh, di sini kita lihat KB1 itu terdiri dari materi, kuis, dan upload biodata. KB2 materi, kuis, dan upload jaringan atau catatan jaringan komputer. Nah, baik, kalau sudah, silakan dipelajari terlebih dahulu materinya, cara membuka materi. Nanti akan kita buatkan pada materi penyelesaian tugas. Nah, sampai di sini silakan ditutup kembali emailnya dengan cara klik foto, kemudian klik keluar. Maka kita sekarang sudah keluar dari email kita. Baik, selanjutnya kita akan membuka Google Chrome dan bergabung kembali dengan Google Classroom. Kembali kita aktifkan Google Chrome, kemudian menuju Google Chrome atau situs Google www.google.com, kemudian masuk ke email, masuk ke email kita dengan passwordnya. Selanjutnya bergabung dengan Google Classroom. Nah, baik, di sini kita sudah masuk ke kelas TIK 11 MIA 1. Seandainya Anda sudah bergabung dengan mata pelajaran lain, tentu ini lebih dari satu. Karena contoh yang Bapak buatkan di sini hanya satu kelas, maka yang kita lihat di sini tampilannya hanya TIK kelas 11 MIA 1. Nah, baik, di sini kita lihat ada daftar tugas. Kita klik. Di sini ada 3 tab yang ditugaskan. Dalam hal ini bisa kita lihat tidak ada batas waktu. Seandainya di sini dibuatkan ada batas waktunya, nanti ini dikategorikan ke batas waktunya masing-masing. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat kategori minggu ini, kemudian minggu berikutnya, dan nanti. Kemudian tab tidak ada. Di sini bisa kita lihat
tugas yang tidak diserahkan ditampilkan di sini, tidak ada tugas yang tidak diserahkan untuk saat ini. Ini akan muncul ketika kita melewati batas waktu yang ditentukan, maka akan pindah ke mari. Tentu kita akan ketinggalan tugas. Nah, untuk yang selesai, sebagai contoh di sini sudah ada Bapak tunjukkan nilai yang sudah siap, yaitu KB1 kuis prates yang sudah dinilai. Ini dia tampilannya, sudah dinilai dengan nilai 100. Nah, itu dia. Lalu kemudian kita kembali. Ini juga ada selesai lebih awal. Ada satu tugas yaitu mid semester. Dalam hal ini sudah dikerjakan tetapi masih remedial, yaitu 33/100, tentu lebih kecil dari 75. Nah baik, kita kembali ke kelas. Selanjutnya setelah daftar tugas, kita akan melihat kalender. Akan ditampilkan di sini daftar-daftar tugas sesuai tanggalnya masing-masing. Dalam hal ini kita lihat di tanggal 3 hari Sabtu nanti tugas mid akan berakhir. Untuk tanggal hari ini adalah tanggal 30. Nah baik, selanjutnya kita masuk ke daftar tugas. Ke kelas dulu ya. Baru selanjutnya kita lihat di kelas kita sudah ada background, kemudian foto guru, nama kelas kita, kemudian di bagian bawah ada tugas, daftar tugas. Kita lihat di sini sudah bisa kita lihat nilai kita, apa yang ditugaskan dan sudah berapa persen yang sudah kita kerjakan. Nah, selanjutnya kita kembali ke kelas. Kita klik folder. Di dalam folder ini akan ditampilkan lampiran-lampiran tugas-tugas kita yang sudah terkirim. Jadi tersimpan otomatis di dalam folder kita tersebut. Nah, ini kita tutup saja. Inilah tampilan awal dari Google Classroom. Selanjutnya akan Bapak tunjukkan bagaimana langkah-langkah masuk ke dalam kelas TIK Kimia 1. Kita perhatikan di sini ada 3 tab. Yang pertama adalah tab home. Di sini kita akan melihat semua data-data ataupun berkas-berkas materi, baik berbentuk tugas, materi, dan kuis. Dan forum ini disediakan untuk media chat. Jadi dengan adanya forum ini sudah bisa menggantikan WA group yang ada Bapak bagi sebelumnya. Selanjutnya, tab tugas kelas. Tab tugas kelas ini berisi materi, kuis, dan upload biodata ataupun catatan, mulai dari KB1, KB2, KB3, dan seterusnya. Berikutnya adalah tab anggota, di mana tab anggota ini bisa Anda lihat teman sekelas yang sudah terdaftar.
dalam hal ini kita sudah 32 siswa yang sudah terdaftar. Nah, baik, untuk mengerjakan tugas kita bisa kita klik tab kelas. Di dalam tab tugas kelas ini, sebagai contoh, di sini Bapak perlihatkan perbedaan antara tugas yang sudah dinilai dan tugas yang belum dinilai. Jadi di sini kita lihat pada KB1 kuis prates, di sini tugasnya sudah dinilai. Sementara untuk kuis jaringan komputer, ini tugasnya masih belum dinilai. Artinya masih ditugaskan. Jadi ada 3 kategori: ditugaskan, diserahkan, dan dinilai. Dalam hal ini kita lihat di sini tugas KB1 yang sudah dinilai. Bisa kita lihat berapa nilai kita dengan cara mengklik lihat nilai tugas. Dan di sini kita lihat sudah bernilai. Dan nilai kita itu 100/100, berarti nilai penuh. Nah, baik, kita kembali dengan cara mengklik tanda plus ke kiri. Kita mulai dan kita akan mengerjakan KB2. KB2 ini terdiri dari materi kuis online dan upload catatan dengan materi jaringan komputer. Jadi kita klik terlebih dahulu materinya sebelum mengerjakan kuis dan upload. Kita klik, kita baca petunjuknya, kemudian kita lihat materi. Nah, di sini ada komentar kelas. Komentar kelas ini akan menuju komentar berbentuk umum, seperti kita bertanya di kelas. Jadi ketika kita buat komentar kelas ini akan dilihat oleh kawan-kawan yang lain. Jadi komentar kelas ini berbentuk umum. Seandainya kita mau membuat komentar kelas, ya silakan dibuatkan saja. Seperti contoh di sini Bapak buatkan topologi, ya, contohnya topologi terbaru ada enggak, sudah ada enggak Pak? Topologi terbaru untuk jaringan sudah ada enggak Pak? Contoh, ya, kita mau menanyakan seperti biasa di kelas. Jadi ketika kita klik, maka ini akan terlihat oleh kawan-kawan semua. Bisa juga dikomentari oleh kelas atau teman-teman yang lain, begitu juga dengan Bapak sendiri. Nah, baik, kita lanjut ke melihat materi kita. Kita klik, dan di sini kita lihat berada di YouTube dengan durasi 9 menit dengan nama 1.1 jaringan komputer. Kita klik, maka akan muncul di Google Classroom. Ini sesuai jaringan. Kebetulan Bapak memakai data seluler untuk sekarang. Mungkin ketika Anda memakai Assalamualaikum warahmatullahi Wi-Fi akan lebih cepat. Nah, baik, ini dia layarnya kecil untuk Classroom. Supaya lebih besar, tinggal kita klik YouTube-nya saja pada bagian kanan. Maka tab akan berubah. Nah, bisa kita lihat materinya lebih besar dengan layar penuh atau tampilan bioskop dan mini player.
Jika sudah selesai, tentu ini bisa kita tutup kembali. Untuk menutup jendela atau layar dari materi, kita klik di tempat kosong. Baik, kita menuju kembali ke materi kedua. Tadi materi tentang jaringan komputer. Nah, di sini sudah kita lihat langsung, sudah ada komentar kelas. Selanjutnya, kita masuk ke kuis online KB2 jaringan komputer. Kita klik, kemudian dibaca petunjuknya, posisi masih ditugaskan, artinya kita di sini akan mengerjakan tugas. Kemudian kita klik lihat tugas. Ada dua komentar di bagian kuis ini. Yang pertama komentar kelas dalam bentuk umum, kemudian komentar pribadi dalam bentuk pribadi. Baik, kita lihat di sini kuis ada 100 poin ditugaskan, kemudian dilengkapi dengan bobel formulir untuk kuis jaringan komputer. Selanjutnya kita klik kuisnya. Kita tuliskan atau kita ketikkan nama. Kemudian kelas, ini satu sebagai contoh di sini. Berikut, maka muncul kuisnya dengan poin yang berada pada bagian kanan. Berarti satu soal bernilai 20 poin. Jadi ketika kita jawab semua dengan benar, nilainya itu 100 ya. Nah baik, kita langsung saja pengertian jaringan, kemudian main, berapa komputer, topologi yang dipakai, kemudian nirkabel. Nah, kita anggap aja ini jawabannya. Kemudian sesudah selesai, kita klik tombol kirim. Jika ragu atau mungkin belum dikerjakan, silakan klik kembali. Klik kirim. Kemudian kita akan ditunjukkan skor. Nah, skor kita di sini ada 80. Berarti lebih besar dari 75. Tinggal kita tutup saja. Kemudian jika sudah, skor kita ini akan kita screenshot dengan cara kita klik kembali lihat skor, kemudian ini jawaban kita yang perlu nilainya saja. Ini tekan tombol screen pada layar atau di HP, silakan di SS atau screenshot, tutup, kemudian buka tugas, akan menuju ke tab baru, sehingga sekarang sudah ada 3 tab. Ini sekarang lagi diserahkan. Tadi sebelumnya
ini ditugaskan. Jadi ini kita batalkan pengiriman terlebih dahulu untuk menampilkan atau mengisi screenshot kita tadi. Batalkan pengiriman, kemudian tambah dokumen yang kita pilih, tambah atau buat dokumen, kita tunggu lagi diverifikasi, lagi disediakan oleh Google. Kemudian kita klik, kemudian terbuka di tab baru, klik kanan, tempel. Maka sekarang hasil screenshot yang tadi sudah ada dengan nilai 80. Selanjutnya kita klik tombol serahkan. Serahkan tugas, ya, jika ini untuk membatalkan, serahkan. Nah, sekarang tugas tersebut sudah diserahkan beserta lampirannya. Jika ragu, silakan dibatalkan pengirimannya. Oke, ini kita tutup. Maka sekarang tugas kita sudah diserahkan, kita tinggal menunggu tugas kita tersebut dinilai oleh guru. Nah baik, selanjutnya kita akan melihat apakah tugas kita sudah dinilai. Dimana sebelumnya kita sudah mengerjakan tugas. Kita buka kembali Google Chrome dengan masuk ke email kita kembali. Dengan passwordnya, jangan lupa password dari email, karena di sini akan kita lihat nanti nilai-nilainya bisa melalui email dan melalui akun kita. Nah baik, untuk melihat tugas kita yang diserahkan tersebut sudah dinilai atau tidak, ketika kita masuk ke Google Chrome, dan di sini bisa kita lihat di Classroom ini, kita klik daftar tugas, kemudian tugas yang selesai. Di sini sudah ada 2 tugas yang sudah selesai. Pada bagian atas kita lihat, ternyata tugas kita tadi sudah dinilai dengan nilai 80. Nah, keterangannya sekarang sudah dinilai dengan materi ini. Jangan dikirim ulang lagi karena kita sudah selesai di proses penilaian. Nah, baik, selanjutnya nilai kita tersebut juga bisa kita lihat dari Gmail kita. Cara melihat Gmail, kita klik panah yang ini atau tanda yang ini, kemudian Gmail. Nah, kita lihat di sini kuis kita tersebut sudah dinilai dengan nilai 80. Dan ini untuk nilai KB1 yang sudah dinilai. Jadi 100 dari 100 nilai. Kita tutup. Nah baik, jangan lupa setelah mengerjakan tugas-tugas, akun kita ditutup kembali dengan cara klik akun, kemudian keluar. Nah baik, itulah dia tadi bagaimana langkah-langkah mengerjakan tugas. Semua prinsipnya sama. Dan di masa sekarang kita sudah sampai ke pertemuan ke-11. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya, dilampirkan nilainya. Untuk
video kali ini cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.